Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Volker. Apa kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, adik-adik semuanya, semoga senantiasa sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Mari adik-adik, kakak mengundang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Masih bersemangat adik-adik? Yuk kita pujikan sekali lagi dengan bersemangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari titah ke-10 dan maksudnya. Titah ke-10, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya,
atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk mempersiapkan hati kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita berdoa untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi adik-adik kita bersama-sama mengucapkannya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang kalau ujian suka khawatir? Atau siapa di antara kalian yang kalau gelap terus kamu lagi sendirian suka takut? Percayalah bahwa pada saat kalian sedang ujian atau pada saat mati lampu kamu sendirian, sesungguhnya Tuhan Yesus bersama dengan kita. Kakak mau undang kalian bangkit berdiri. Kita mau nyatakan dengan iman satu pujian yang mengatakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir,
tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman seiman di seluruh dunia. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Kaulah Harapanku. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku.
Shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca kebenaran firman Tuhan, belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, mengajari kami, sehingga adik-adik sekolah minggu dapat semakin bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tema kita pada hari ini, Tuhan adalah andalan dan harapanku, yang diambil dari kitab Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ayo kita buka Alkitabnya dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Adik-adik, siapa yang hari ini diberkati Tuhan? Kakak diberkati, adik-adik semua juga kakak yakin diberkati Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu arti kata berkat, diberkati menurut pandangan manusia? Diberkati menurut pandangan manusia artinya adalah nilai-nilai yang positif seperti cantik, pintar, berkelimpahan, kaya raya, itu menurut pandangan manusia. Nah, kalau lawan kata diberkati, siapa yang tahu lawan kata diberkati? Lawan kata diberkati adalah dikutuk, yang artinya mendapatkan sesuatu yang sangat mengerikan atau sangat menyedihkan atau mendapatkan kesusahan. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih arti diberkati menurut Alkitab dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena hari ini kita belajar firman Tuhan dari kisah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang besar dalam kitab Perjanjian Lama. Ia terpanggil untuk menyampaikan firman Tuhan untuk bangsa Yehuda. Pada masa Nabi Yeremia, bangsa Yehuda telah meninggalkan Tuhan dan lebih memilih percaya kepada manusia, di mana mereka, bangsa Israel, sering menindas sesama dan menyembah berhala. Itu yang paling bikin Tuhan gak senang ya adik-adik ya. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengingatkan bangsa Israel yang pertama, mau pilih apa nih? Mau mengandalkan manusia? Artinya kita baca bersama-sama di ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Artinya, bangsa Israel diingatkan jika masih mengandalkan manusia, Tuhan akan menghukum mereka seperti hidup di padang gurun. Karena jika kita mengandalkan manusia, maka ujung-ujungnya hasilnya akan membuat kita kecewa, sedih, marah, ya kan? Jadi jangan pernah berharap kepada manusia. Yang kedua yang diingatkan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel adalah untuk hidup mengandalkan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya orang yang hidup mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Wah, kalau gitu hidup yang diberkati berarti kaya raya, tidak akan berkesusahan. Oh tidak, yang dimaksud diberkati di sini bukan cuman bicara tentang
materi. Tapi jika adik-adik tetap kuat, tetap tegar dalam menghadapi cobaan, tapi tetap mengandalkan Tuhan, itu adalah artinya hidup adik-adik sudah diberkati. Nah, bagaimana hidup anak-anak yang mengandalkan Tuhan? Orang yang hidup mengandalkan Tuhan itu ada 6 poin di ayat ke-8. Yang pertama kita baca, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Berarti kalau tanaman yang ditanam di tepi air itu terlihat segar karena air sangat penting untuk tanaman. Jika tanaman yang enggak disiram air, pasti tanamannya layu, kering, ya kan? Sama halnya dengan anak-anak Tuhan. Tidak akan ada yang namanya pertumbuhan iman jika kita tidak melekat kepada Tuhan. Air itu ibaratnya adalah firman Tuhan. Dan sumber pertumbuhan kita adalah firman Tuhan. Sama seperti pohon, sumber kehidupan dia adalah air. Dan sumber kehidupan anak-anak Tuhan, sumber pertumbuhan anak-anak Tuhan adalah firman Tuhan. Karena itu supaya bisa bertumbuh kita harus rajin membaca Alkitab, rajin berdoa supaya kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke, lanjut ke poin kedua. Orang yang mengandalkan Tuhan itu ciri-cirinya seperti apa, Kak? Yang kedua, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Misalnya ibaratnya akar serabut dan akar tunggal. Di antara ini, di manakah tanaman yang sangat kuat? Akar tunggal apa akar serabut atau akar tunggal? Tentu adalah akar tunggal. Karena di mana akarnya semakin dalam, pohonnya semakin kuat. Demikian juga manusia. Ketika manusia sudah bertumbuh, berakar, sering baca firman Tuhan, jadi dia berakar semakin dalam dan akarnya itu tertancap kepada Kristus. Ketika ada godaan iblis, itu tidak akan mampu mengalahkan imannya karena sudah dalam kepada Kristus. Karena dia tahu Tuhan yang akan menolong dari setiap masalah-masalahnya. Nah, yang ketiga adik-adik kita bahas lagi di sini. Yang ketiga itu, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik maksudnya di sini adalah perlindungan Tuhan. Firman Tuhan membuat anak-anak Tuhan kuat, tidak menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, yang gampang putus asa. Malah firman Tuhan membuat anak-anak Tuhan semakin tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, dan selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Seperti waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berada di padang gurun dan Tuhan menolong mereka. Perlindungan Tuhan sungguh jelas bagi bangsa Israel, yaitu pada siang hari ada tiang awan dan pada malam hari ada tiang api. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan dan itu adalah bukti orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Poin yang keempat, yang daunnya tetap hijau, yang artinya orang yang mengandalkan Tuhan, kebutuhannya akan selalu disediakan Tuhan. Misalnya contoh nih ya adik-adik, contoh real. Misalnya adik-adik itu belum bayaran sekolah, mama papanya bingung karena uangnya untuk bayar sekolah masih kurang. Tapi Tuhan boleh pakai orang lain untuk memberkati, menjadi saluran berkat. Tiba-tiba misalnya mama papanya dapat tambahan kerjaan atau tiba-tiba dapat rejeki. Itu semua adalah pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, tapi bukan apa yang kita inginkan ya adik-adik. Tuhan selalu mencukupkan apapun yang kita butuhkan. Oke, next, keempat, yang kelima tadi yang keempat, yang sekarang kelima, yang tidak khawatir dalam tahun kering.
Tidak khawatir dalam tahun kering itu artinya dalam keadaan apapun tetaplah percaya akan adanya penyertaan Tuhan dan janji Tuhan pada hidup adik-adik, seperti cerita Yusuf. Yusuf itu seorang yang diberkati Tuhan ya adik-adik. Ketika dia di Mesir, dia diangkat menjadi orang kepercayaan Raja Fir'aun. Dan selama 7 tahun masa kejayaan, kelimpahan, dan 7 tahun masa kekeringan, di mana ketujuh 7 tahun masa kekeringan itu mampu dilewati dengan baik. Karena apa? Karena Yusuf mengandalkan Tuhan. Dia diberikan kebijaksanaan gimana caranya untuk mengatasi masa 7 tahun masa kekeringan. Karena sebelum itu ada masa kelimpahan ya adik-adik. Akhirnya Yusuf menyimpan padi-padinya di lumbung ya. Akhirnya mereka bisa melewati 7 tahun masa kekeringan itu. Jadi orang yang berharap mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberikan jalan keluar, hidupnya pasti akan mempunyai hasil yang baik. Oke, yang keenam, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, seperti pohon daunnya lebat. Pohon daunnya lebat, sudah berakar kuat, pas menghasilkan buah, buahnya itu pasti banyak. Dan buahnya itu cuman nggak dinikmati sama dirinya sendiri, buahnya itu bisa dinikmati sama banyak orang. Demikian juga dengan kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan harus bisa berbuah, yaitu harus bisa punya karakter yang baik, tidak mudah menyerah. Artinya jika kita diberkati sama Tuhan, kita juga harus menjadi saluran berkat kepada orang lain. Ingat ya, diberkati itu bukan cuma bicara materi. Ketika kamu memberkati orang lain, bukan cuma bisa ngasih uang, memberi sedekah, enggak. Kamu juga bisa menguatkan dia. Kamu bisa ngajarin teman-teman kamu gimana caranya menyelesaikan pelajarannya, mengajari. Jadi kita bisa sama-sama pintar. Jadi kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Mengingatkan teman, mendoakan teman, itu juga adalah ciri-ciri orang yang menghasilkan buah yang lebat. Mantap ya. Oke adik-adik, orang yang mengandalkan Tuhan tidak lagi khawatir dan ragu, karena Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan orang yang berharap kepada Tuhan. Karena itu dimanapun adik-adik berada, baik di rumah, di sekolah, jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan, berdoa, dan jangan lupa untuk rajin beribadah. Nah seperti sekarang ini adik-adik, di masa pandemi ini kan adik-adik harus memilih nih kak. Aduh belum bisa ke gereja kak, gimana dong kak, males kak kalau nonton dari YouTube. Jangan seperti itu ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, dimanapun dia berada, dimanapun mendengarkan firman Tuhan, pasti bisa bertumbuh, baik secara offline maupun virtual. Jadi kakak berharap adik-adik semua menjadi anak-anak yang tetap mengandalkan Tuhan, bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah adik-adik sekolah minggu bisa seperti pohon yang berbuah banyak, berakar, bertumbuh subur, supaya adik-adik sekolah minggu pun menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tertancap di dalam Kristus, memiliki karakter yang baik, yang menghormati orang tua mereka. Tuhan berkati setiap adik-adik sekolah minggu, berikan mereka kesehatan, kepintaran, berkati juga orang tua mereka Tuhan, limpahkan berkat, rejeki, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, supaya dapat membimbing anak-anak sekolah minggu menjadi bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan mengangkat pujian Pasu-Pasu Hamion Tuhan. Pasu-pasu hamion Tuhan, sayu sehon ramemi, saya peon tangan di
berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih ya atas ketertiban kalian dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita bersatu sejenak untuk mengucap syukur atas pimpinan Tuhan Yesus dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita bersatu. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah kita minggu depan. Bye. Tuhan Yesus memberkati.